Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dengan judul Taman Obat Keluarga. Di Amerika nonton kontes binaraga, kalau Matador adanya di Espanyola. Mahalnya biaya berobat keluarga, taman obat bisa jadi solusinya. Lantas apa sih taman obat keluarga itu dan bagaimana mengadakannya? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita saat ini, puji Tuhan sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Pendeta Glenn Rumalak menikah dengan Ibu Caroline Asmoro dan dikaruniai Allah seorang buah hati, putra Rumalak. Keluarga ini melayani di Yayasan Eden Way Indonesia di Warukapas, Minahasa Utara. Mereka adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan serta memiliki semangat misionari yang tinggi dan mereka ini adalah keluarga yang suka berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Pendeta Widodo. Iya. Baik ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat dalam ya? lindungan Sehat. Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Kapas. Iya. Dan walaupun ada begitu banyak kesibukan, terima kasih sudah Terima kasih. menerima undangan kami untuk menjadi narasumber di program Kapas kali ini. Sama-sama. Pendeta dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi Oke, kita. baik. Kita awali dengan doa, mari kita berdoa. Iya. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami akan berdiskusi Tuhan dengan narasumber kami sehubungan dengan topik Taman Obat Keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Baik narasumber kami akan Tuhan berhikmat dan akal budi supaya keluarga Pendeta Rumalak Asmoro boleh membagikan materi yang membekali kami semua untuk menjadi keluarga-keluarga yang sehat, bahagia, yang akan bersiap ke sorga. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu, topik kita kali ini mungkin jarang dibicarakan ya. Di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu Taman Obat Keluarga. Nah kira-kira mengapa topik ini penting dan apa saja sasaran dari diskusi kita kali ini? Oke. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi sehubungan dengan Taman Obat Keluarga ini ya paling tidak di situ ada 3 kata ya. Jadi ada tamannya, ada obatnya, ada keluarganya. Jadi dengan demikian ini berbicara tentang hal yang penting bagi keluarga dan penting dalam arti 2 hal, tamannya dan obatnya. Jadi kalaupun itu tidak bisa berfungsi sebagai taman, ya itu bisa berfungsi sebagai obat. Kalaupun tidak berfungsi sebagai obat, itu bisa sebagai taman untuk keindahan. Dalam arti itu dapat menjadi sebuah apotik dan memang dia punya istilah, ini Taman Obat Keluarga ini, istilah yang lainnya itu adalah apotik hidup. Apotik hidup. Jadi daripada kita jauh-jauh pergi ke apotik, kenapa kita tidak buat apotik hidup di halaman rumah kita dan itu akan sangat menolong. Jadi harapan kami dengan pelajaran yang kita ikuti ini, keluarga-keluarga dapat menerapkan akan hal ini sehingga akan lebih mudah bagi keluarga. Umpamanya kan tidak semua sakit itu harus ke apotik atau ke rumah sakit. Betul. Nah, kalau bisa didapatkan di halaman rumah dengan cara yang sangat sederhana, efek sampingnya kurang, itu akan lebih bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang mengetahui dan mempraktikkan ini. Baik, terima kasih. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, jadi selain dari pertolongan pertama untuk pengobatan di rumah, Taman Obat Keluarga juga berfungsi sebagai keindahan ya.
ada sebuah penelitian dari IPB, Institut Pertanian Bogor tahun 2021, ada tentang fungsi psikologis ruang terbuka hijau, yaitu adanya taman di daerah kota, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa keindahan ruang terbuka hijau dapat membantu memberikan efek psikologis untuk menghilangkan stres atau depresi. Ya, Iya. demikian. Baik, terima kasih. Jadi ini penting ya. Iya, ada nilai. Jadi bukan hanya untuk obatnya, tapi ada nilai estetikanya di Estetika. Ya. ya, taman Jadi obat keluarga. dua ini ya yang Iya. fungsi. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Mungkin ada sahabat Kapas yang belum mengerti sesungguhnya atau secara luas ya apa sebenarnya taman obat keluarga itu. Memang tadi Pendeta sudah sempat menyinggung bahwa itu adalah apotik ya, apotik Iya, hidup. apotek hidup. Kira-kira apa sebenarnya? Kalau boleh Pendeta jelaskan lebih luas lagi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan taman obat keluarga itu? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ada istilah toga ini di dalam masyarakat dikenal dengan tanaman obat keluarga. Tanaman obat. Dan itu sudah dari dulu itu dikenal dengan istilah itu. Hanya sekitar tahun 2012 sudah ada beberapa kabupaten yang menggunakan taman. Dan 2017 dari Kementerian Kesehatan, bagian kesehatan masyarakat, Kesmas, mereka mempublikasikan istilah toga ini dengan arti makna bukan tanaman obat keluarga, tapi taman obat keluarga. Dan pada waktu itu juga, di tahun 2017 itu dipublikasikan secara nasional dan dibuat perlombaan. Nah, kebetulan kami pada waktu itu dipercayakan oleh provinsi untuk membuat pelatihan salah satu desa untuk ikut di dalam perlombaan ini. Ya, puji Tuhan masuk ke tingkat nasional, lulus, Puji Tuhan. dan bisa dapat juara. Jadi memang di pemerintahan mereka mau bahwa itu bersifat dua. Jadi dia bukan hanya obat, tapi dia bisa bersifat sebagai taman. Artinya tidak setiap hari kan kita sakit. Nah, kalau kita tidak sakit, ngapain kita lihat-lihat ini jahe ini tumbuh, ini kencur ini tumbuh. Nah, supaya kita tidak bosan melihat dia tumbuh agak liar, kalau kita lihat ya ditata, jadilah taman. Jadi kalaupun itu tidak berfungsi sebagai obat, ada nilai estetika yang seperti yang sudah disebutkan tadi, dia punya penelitian itu dapat menurunkan tingkat stres dan depresi. Jadi kalau kita lihat itu indah kan, ada dapat mereduce itu stres. Ya mungkin ada tegang di keluarga, lihat taman, ya bisa relax kembali. Baik, jadi menghiasi pelataran atau halaman belakang rumah ya. Iya. Jadi toga itu bukan hanya sekedar tanaman obat, tapi taman obat. Dan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk kalau boleh setiap keluarga ada taman obat keluarga. Baik, Seperti terima kasih. itu. Kita mengerti. Dan ini adalah inisiatif dari pemerintah juga ya, Pendeta ya? Iya, Melihat inisiatif. dari toga kepada taman obat. Taman yang tadinya obat keluarga. tanaman, Yang tadinya sekarang tanaman, dibuat Taman. jadi taman. Baik. Iya. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Iya, jadi toga yang dimaksudkan pada pembahasan ini adalah taman obat keluarga seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Sebagai fungsi untuk obat, bisa juga sebagai keindahan di rumah atau di daerah taman yang kita ketemui begitu. Baik. Iya. Bolehkah Pendeta dan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi, sebenarnya tadi sudah disebutkan dua main fungsi ya, dua fungsi utamanya. Kira-kira apa lagi manfaat kalau ini ada di dalam kehidupan keluarga kita, di sekitar keluarga kita atau rumah kita ya? Silakan. Apa manfaatnya yang boleh dielaborasi? Silakan. Iya, jadi tadi sudah disebutkan ya, itu bisa taman atau bisa jadi obat, bisa jadi obat. Nah, kita perlu tahu juga ini bagi para saudara-saudara yang menyaksikan akan program ini. Ada sebuah istilah begini, kalau rumput dia ditata, itu jadi obat. Jadi bunga. Sedangkan bunga yang tidak ditata, itu jadi rumput. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang manfaat dari taman obat keluarga ini,
kita mungkin berpikir begini, waduh kalau mau bikin taman obat, itu kan kalau namanya taman ya bunga lah. Bunga yang kita tanam. Nah, masa kita mau bikin lengkuas jadi bunga? Tapi sebenarnya kalau itu ditata, itu akan kelihatan cantik. Itu akan kelihatan indah. Jadi, dan itu akan memberikan manfaat seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi dia bisa memiliki manfaat estetikanya, bisa memiliki manfaat kesehatannya, seperti itu. Baik. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin kalau kita belajar di pelajaran IPA di sekolah ya dulu ya, salah satu fungsi tumbuh-tumbuhan juga kan dia menghasilkan oksigen yang bersih ya, menangkap yang oksigen yang kotor dan dia menghasilkan oksigen yang bersih. Betul. Jadi bisa bermanfaat juga untuk udara yang segar di daerah sekitar rumah kita. Itu juga ya. Untuk kesehatan Selain juga. stress release tadi yang sudah disampaikan, ada juga penghasil oksigen alami. Iya. Dan ada hal yang lain yang penting dari manfaat taman obat keluarga ini adalah ini bisa jadi sarana untuk olahraga, untuk jadi olahraga, untuk membersihkannya kan itu betul. menjadi karena kita tahu bersama orang-orang yang mencapai umur bisa dibilang kaum sentenarian yang mencapai umur sekitar 100-an tahun, ternyata mereka punya aktivitas itu adalah gardening, bertaman. Jadi mengelola taman mereka. Jadi bukan hanya sekedar obat, estetika, tapi untuk kesehatan ketika kita mengolah itu menjadi olahraga. Karena ya itu sudah terbukti di kaum sentenarian, aktivitas fisik mereka itu adalah bertaman. Jadi gerak tubuh ya. Iya, jadi gerak olahraga. badan. Dengan mengelola taman yang sekaligus juga obat. Baik, tadi pendeta sempat sampaikan tentang bagaimana menata itu supaya bisa kelihatan indah ya. Iya. Nanti akan dijelaskan ya pendeta. Kita tahan dulu pendeta Rumalak dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Taman Obat Keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Taman Obat Keluarga bersama dengan Pendeta Rumalak dan Ibu. Pendeta dan Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang apa itu Taman Obat Keluarga dan fungsinya ya. Dan saya juga terinspirasi, dengan berkebun kita juga boleh menggantikan olahraga yang lain. Kita boleh berkeringat dan ada gerak tubuh di sana ya, yang juga menunjang kesehatan kita. Nah sekarang apa tantangan dalam membuat atau mengadakan Taman Obat Keluarga ini, khususnya ya di rumah kita masing-masing? Silakan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri orang sekarang hidup di waktu-waktu yang sibuk gitu. Jadi kadang-kadang sudah sulit mau atur waktu, mau menyangkul, mau bikin-bikin yang lain. Jadi kesibukan itu saya rasa yang membuat kita seakan-akan tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk membuat taman itu. Dan hal yang lain adalah kemungkinan kita tidak merasa penting atau kurangnya pengetahuan, sehingga kita pikir ngapain sih kita tanam ini mahkota dewa ini, kita tidak perlu juga, atau kita tanam ini kencur ini kita nggak makan juga. Jadi kurangnya informasi tentang apotek hidup ini sehingga kita tidak terlalu menghargai itu. Saya pikir itu salah satu beberapa dari tantangan yang dihadapi. Mungkin Ibu ada yang ingin tambahkan, silakan. Mungkin juga sekarang orang berpikir kalau mau buat taman itu berarti harusnya luas. Sebenarnya walaupun tidak luas, tanah di teras kita cuma kecil atau bahkan hanya paving block atau semen di teras rumah, tetap kita bisa buat Taman Obat Keluarga ya, walaupun hanya kecil. Jadi kita bisa buat dengan
bikin pot-pot kecil atau polybag atau bisa juga kantong plastik atau pouch bekas minyak goreng kemasan digunting, kemudian kita bisa isi dengan tanah, kemudian kita bisa isi juga dengan bibit tanaman herbal tadi. Dan Betul. kalau dia dipelihara, dia akan bertumbuh dan diatur jadinya indah juga. Baik, Gitu. jadi ada solusinya ya. Iya. Kalau kita tidak punya halaman Yang atau luas, tidak ada lagi iya. pelataran untuk menanam, Iya. bisa disolusikan pakai Seperti cara yang tadi, tadi ya. Iya. sedikit. Karena Baik. memang ada perum-perum tertentu sudah tidak ada tanah, Iya. sudah Iya. beton semua. Mm-mm. Jadi ya bisa seperti yang sudah disampaikan polybag tadi. juga ya. Polybag, Iya. iya. Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang bolehkah Pendeta jelaskan? Ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Saya juga penasaran. Iya. Tanaman-tanaman apa sih yang harusnya ada? Pada dasarnya harus ada ya. Karena Iya. itu untuk mungkin membantu kita mengatasi penyakit-penyakit yang umum seperti Iya. flu, demam dan lain sebagainya. Kan Iya. ini bisa jadi 2 minggu kita mengalami penyakit-penyakit ini. Tanaman-tanaman seperti apa Pendeta? Dan bolehkah Pendeta jelaskan spesifikasi manfaatnya? Oh, Oke. Silakan. baik, terima kasih. Jadi memang di di Sulawesi Utara sendiri itu ada sekitar 2.691 jenis tanaman yang berfungsi sebagai herbal yang sudah terdata. Yang sudah terdata. Banyak Sedangkan juga ya? banyak ada 2.691. Sedangkan di Indonesia sendiri dari Kementerian Kesehatan juga sudah mendata ada 19.871 jenis tumbuhan yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai tanaman. Kalau kami di Desa Pinili pada waktu lalu yang kami data hampir sekitar 300 tanaman yang ada di desa tersebut yang bisa digunakan untuk obat. Jadi sebenarnya kita punya banyak pilihan. Nah, kita mungkin akan memberikan beberapa contoh pada saat ini sehubungan dengan tanaman-tanaman yang dapat digunakan tersebut. Ya, sebagai contoh adalah beluntas. Nah, beluntas itu orang sekarang mereka beli produk-produk yang kandungan klorofilnya tinggi. Jadi ada beberapa merek produk yang mereka jual itu sebenarnya adalah klorofil. Nah, beluntas ini ternyata di dalam penelitian dia punya tingkat klorofil juga tinggi. Dan jika dimix dengan daun pepaya punya rasa itu Yang pahit. menjadi yang pahit jadi hilang dan dia bisa menurunkan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah dan juga menurunkan gula darah. Gula darah. Jadi bagi yang diabetes itu sangat bagus. Nah, beluntas ini kalau kami dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya membuat itu sebagai pagar. Dan itu kalau dipotong jadi indah dia punya bentuk. Kemudian ada bunga boroko. Dia punya daun itu orang Manado, Anda bisa lihat di internet nama bunga boroko itu. Itu orang Manado juga suka gunakan di taman-taman, tapi mereka tidak tahu kalau itu obat. Kalau itu obat. Nah, itu bisa memiliki fungsi diuretik, artinya kalau sudah ada pembengkakan karena cairan atau mau mengeluarkan cairan itu bisa digunakan itu boroko. Hipertensi juga bisa menggunakan bunga tersebut. Kemudian ada bunga knop. Bunga knop ini yang dia punya bunga kecil-kecil ya. Itu orang asma bisa digunakan. Jadi bisa direbus itu bunga, kemudian dikonsumsi. Bisa digunakan 3 kali sehari. Jadi ada 3 bunga, 1 gelas air direbus, kemudian dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Rata-rata herbal dikonsumsi 1 jam sebelum makan. Kenop ya Pendeta ya? Bunga kenop. Bunga knop. Ya, ada juga tanaman yang sering kita sudah familiar di dapur, jahe ya. Ini jahe waktu pandemi lalu bisa mencapai sampai 150.000 per kilonya. Ya, sangat mahal karena ternyata ditemukan bahwa jahe ini sangat berfungsi sebagai daya tahan tubuh. Ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dia juga bisa membantu menurunkan kolesterol, hipertensi, untuk yang flu dan juga batuk ya. Betul. Nah, kemudian ada juga daun kelor. Ya, yang kecil-kecil, daunnya warna hijau. Dia sangat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula yang tinggi sebagai antioksidan juga, dan sudah banyak juga perusahaan yang mengolah daun kelor ini jadi bubuk atau dibikin jadi kapsul untuk dikonsumsi bagi kesehatan.
Ada juga kemangi ya, ibu-ibu pasti sudah sangat familiar dengan kemangi, banyak di dapur juga. Karena kemangi ini berfungsi sebagai memperlancar pencernaan, untuk penyembuhan luka, mencegah kanker, dan juga mengurangi atau menghilangkan bau badan ya. Sangat Iya. bermanfaat ini kemangi. Kemangi. Kemudian ada kembang pukul 4, bahasa latinnya Mirabilis jalapa, Anda bisa cari itu. Nah ini bisa digunakan, dia punya daun bisa ditumbuk untuk bisul. Jadi kadang-kadang di keluarga kan itu ada bisul, ya Bisul. tumbuk aja daunnya dikasih untuk mempercepat dia punya proses pemulihan. Amandel, nah kadang-kadang anak salah makan kan, jajan, atau orang tua juga kadang masih kena amandel. Nah, itu bisa diberikan, dia punya daun, bunga bisa direbus, kemudian diminum. Untuk diabetes juga kembang pukul 4 ini bisa untuk digunakan. Kemudian ada kembang telang. Nah, kembang telang ini juga berfungsi, ini juga bunga yang banyak orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya memiliki efek yang bagus untuk yang batuk. Jadi itu khususnya untuk mengeluarkan dahak. Ya? Batuk berdahak, itu kembang telang itu sangat bagus. Dan saya lihat di beberapa hotel mereka menggunakan kembang telang sebagai welcome drink-nya. Jadi Betul. mereka kasih itu karena dia punya warna juga bagus, sangat menarik. Ini juga bisa berfungsi untuk jika terjadi demam. Ini dia punya kembang bisa digunakan. Kalau susah buang air besar juga, kembang telang ini sangat baik. Jadi rubus sekitar 7 kelopak bunga, kemudian dengan 1 gelas air, kemudian diminum. Kemudian ada kencur. Kencur juga ini dia bisa digunakan untuk demam, diare, sakit perut, karena kencur ini bersifat antioksidan, sehingga dia bisa memiliki banyak manfaat, termasuk penyakit-penyakit seperti kanker. Dia bisa membantu untuk penanganan penyakit kanker. Iya, seperti itu. Ya, ada juga nama bunga namanya krokot, atau nama lainnya bunga jam 9. Nah, ini sangat tinggi khasiatnya omega 3, dia vitamin untuk otak. Dia juga bisa bantu menurunkan kolesterol dan juga mengontrol tekanan darah. Berikutnya juga ada kunyit. Kunyit ini sangat terkenal untuk anti peradangan. Biasanya kalau orang ada demam atau sakit, berarti mungkin ada peradangan dalam tubuh kita. Kunyit sangat bermanfaat untuk menekan proses peradangan. Ya. Vitamin juga untuk kulit, memperkuat imun, buat flu dan batuk, bisa dicampur dengan jahe juga, kasih jeruk nipis, kemudian boleh kasih madu. Nah, itu sangat bermanfaat buat kesehatan. Ada juga tanaman hias lainnya, lidah buaya ya. Lidah buaya ini sangat baik untuk kekuatan imun kita. Untuk kulit juga ambil gelnya, bisa dioles di kulit. Kalau ada luka juga. Kemudian bisa juga taruh di rambut. Kalau mau lebat rambutnya atau tidak mudah rontok. Bisa juga untuk orang yang sakit diabetes. Membantu menurunkan kadar gula darah. Dan juga antibiotik alami. Nah, ini sangat bermanfaat. Caranya bisa digabung dengan jeruk nipis. Dengan 1 gelas air. Ambil gel dari lidah buaya sekitar 3 sendok makan sampai 5 sendok. Lalu di blender, dicampur, kemudian diminum. Rasanya sedap. Iya. Kalau saya secara pribadi untuk lidah buaya ini kadang cuma kupas, peras jeruk, makan kayak seperti pepaya. Bahkan kalau sudah mau cepat dan lagi flu, batuk ya. Itu sangat bermanfaat lidah buaya. Cuma kadang kita tidak bisa melakukannya karena tidak ditanam ya. Iya. Kemudian ada mayana atau bahasa Indonesianya iler. Nah, mayana ini dia bisa bagus untuk tekanan darah tinggi. Saya rasa mayana ini sudah dari dulu saya kenal digunakan sebagai obat. Dan itu mayana itu dia ada beberapa warna kan, ada warna merah, ada warna hijau, dia punya daun, ada yang warna belang gitu. Dan itu artinya kalau ditata di taman itu indah kelihatan. Dan itu bisa menurunkan bagi orang yang tiroidnya tinggi, hyperthyroid, itu bisa digunakan untuk treatment orang yang dengan hyperthyroid. Kemudian asma, TB juga, dia bisa digunakan untuk membantu akan treatment penyakit TB. Jadi dikombinasi dengan kunyit dan jeruk tambah madu. Nah, itu bisa treatment untuk
kasus penyakit paru, penyakit TB. Ya, karena dia juga bersifat sebagai anti radang. Itu sebabnya proses peradangan yang terjadi di paru atau di bagian-bagian tubuh yang lain itu mayana dapat membantu. Kemudian ada mengkudu. Mengkudu ini sudah banyak suplemen yang sudah mereka sebut suplemen noni. Noni artinya itu buah mengkudu. Dan itu banyak dijual, Iya. harga mahal. Nah, kenapa kita tidak tanam saja? Itu gratis, indah, sehat, dan bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Nah, mengkudu ini dia bisa untuk nyari sendi bagi orang-orang tua ya di keluarga, mama papa mungkin oma opa, nyeri-nyeri persendian, itu bisa digunakan buah mengkudu. Jadi setengah buah aja, kemudian direbus, bisa juga di blender, itu bisa digunakan untuk treatment nyeri sendi. Dan dia juga terbukti menurunkan LDL kolesterol. Berfungsi juga sebagai anti peradangan, vitamin C-nya juga bagus. Dan bagi orang yang sudah obesitas, ini juga bisa membantu untuk menurunkan. Kemudian ada pegagan. Nah, pegagan ini dia memiliki, mereka sebut itu vitamin B17. Vitamin B17 ini disebut juga dengan bahasa yang lain adalah amigdalin. Nah, amigdalin ini kita mengetahui ini adalah salah satu zat yang diperlukan atau makanan yang diperlukan untuk otak kita, sistem saraf yang ada di otak kita. Dan itu akan memberikan kemampuan untuk mengingat. Jadi kalau sudah mulai sering lupa, sering ada gangguan di sistem saraf, maka pegagan ini, kalau di Manado mereka sebut itu kaki kuda, rumput kaki kuda, tapak kuda. Itu sangat-sangat baik untuk menurunkan kolesterol dan untuk stimulan kita punya sistem saraf. Dan itu juga ternyata amigdalin itu pada akhir-akhir ini dikenal sebagai anti kanker. Jadi itu rumput kaki kuda itu sangat banyak manfaat, banyak manfaat. Iya. Berikutnya juga ada namanya rumput belang ya. Rumput belang ini nama latinnya Zebrina pendula. Dia sangat bermanfaat untuk orang yang sakit batuk atau disentri, radang usus yang sering diare-diare. Caranya ini 1 lembar daun saja direbus dengan 2 gelas air, sisa 1 gelas air, kemudian diminum sebelum makan ya. Sangat baik untuk batuk ataupun gangguan di usus ya. Kemudian ada juga namanya rumput mutiara. Dia kecil-kecil, pendek-pendek, titik-titik putih seperti mutiara. Iya, Nama dia punya latinnya, daun mirip putri malu, Iya, tapi dia naik bertumbuh. nama latinnya itu Hediotis corimbosa. Ini sebagai anti peradangan, digunakan pada pasien kanker atau yang ada gangguan di tonsilitis ya. Hepatitis juga bisa, atau yang ada memar-memar. Rumput mutiara ini sangat baik ya. Kemudian yang berikutnya ada juga sambiloto, atau nama latinnya Andrographis paniculata. Dia sangat baik untuk antibiotik, antipiretik, untuk menurunkan demam, dan juga anti radang. Warnanya hijau seperti daun cabai, tapi dia lebih mengkilat daunnya ya. Itu untuk yang seperti tadi. Jadi memang rumput mutiara itu dikenal sebagai anti radang yang saya tahu, yang saya pelajari itu anti radang yang terbaik. Rumput mutiara. Jadi kalau ada masalah, biasanya masalah peradangan itu penyakit yang dia punya nama itu ada akhiran itis, hepatitis, tonsilitis. Jadi rumput mutiara itu bagus untuk peradangan, sangat bagus. Kemudian ada sambung nyawa. Sambung nyawa itu, nah ini kita bisa gunakan dia sebagai obat, tapi juga sebagai lalapan. Sebagai lalapan. Jadi sambung nyawa ini juga bagus jika ditata. Pokoknya prinsipnya, kalau rumput ditata jadi bunga, bunga tidak ditata jadi rumput, jadi liar. Dan itu kita bisa lihat-lihat, ini rumput ternyata bunga. Nah, sambung nyawa juga itu kalau ditata jadi bagus. Tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lalapan. Dia bisa juga direbus. Lalapan ini bukan maksudnya ayam lalapan ya, maksudnya apa istilahnya? Sayuran mentah. Ya, sayuran mentah. Sayuran mentah. Jadi dia bisa berfungsi untuk hipertensi, sinus, tumor, diabetes. Ambeien juga bisa mengkonsumsi akan sambung nyawa. Kolesterol, penyakit mah
kronis dia sangat berguna. Kemudian ada daun sirih. Daun sirih ini sangat bagus juga untuk batuk, bronkitis, luka bakar, kemudian ada bisul, gatal-gatal karena jamur. Itu bagus menggunakan daun sirih karena sudah terbukti. Kemudian bagi wanita kalau ada masalah dengan keputihan, ya ambil daun sirih. Caranya 2-3 lembar daun, kemudian direbus, kemudian diminum. Ada juga sosor bebek. Sosor bebek ini dia bagus untuk nyeri lambung, rematik, ambeien, kemudian bisul, memar, amandel. Itu dapat digunakan. Sosor bebek. Iya, sosor bebek. Saya lihat di beberapa halaman ada sosor bebek. Cuma mereka tahu itu hanya sebatas bunga. Tidak tahu kalau itu bisa Ternyata digunakan. herbal juga ya. Ya, berikutnya juga ada tumbuhan namanya tapak darah, nama latinnya Catharanthus roseus. Iya. Nah, ini sangat baik untuk orang yang leukemia atau suka kurang-kurang HB, ya. Itu bisa dibuat untuk penanganan penyakitnya. Dan juga kanker bisa, untuk juga hipertensi boleh, diabetes juga bisa. Jadi caranya tanaman ini ambil berapa daunnya, kemudian direbus, kemudian sarinya itu boleh diminum untuk mengatasi penyakit. Dan memang di daerah Sulawesi Utara ini kasus kanker itu sebenarnya agak banyak ya. Iya. Kalau kita ke rumah sakit atau pasien-pasien yang pernah datang juga di wellness center kami ini, 90% yang datang itu sakit kanker. Ada yang kanker payudara, ada juga yang kanker di hati, ada juga kanker di tenggorokan, kanker tiroid, banyak kali kanker yang datang. Jadi tumbuh-tumbuhan ini sangat baik juga untuk pengobatan kanker. Iya. Dan juga ada herbal lain lagi namanya temulawak ya, seperti kunyit tapi dia agak besar bentuknya. Dia sangat baik untuk masalah liver. Mungkin ada sahabat-sahabat kapas yang kurang tidur atau dengan pekerjaan sering dinas malam, bagus juga untuk konsumsi herbal temulawak ini. Atau anak-anak kita di rumah misalnya susah makan, bisa juga kasih temulawak. Caranya ambil sekitar 2 jempol temulawak, kupas, parut, dan rebus dari 2 gelas air, sisa 1 gelas, atau kalau mau 3 kali sehari minumnya, dikali 2 aja airnya yang waktu pertama rebus, kemudian setelah dia mendidih, sudah diekstrak, saring, kemudian kasih gula merah atau madu untuk diminum buat anak-anak yang susah nafsu makan. Mudah-mudahan dia bisa nafsu makan berikutnya. Iya. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh tanaman. Kayak mungkin yang tapak darah ini mungkin ada orang yang tidak kenal dengan tapak darah ini. Sebenarnya banyak orang gunakan itu sebagai bunga. Dia bunga agak kecil tapi dia punya bunga ada warna-warni. Ada warna putih, ada warna merah. Jadi ada banyak sebenarnya yang kita tidak sadar bahwa bunga ini bisa menjadi obat, dan juga kita tidak sadar bahwa tanaman herbal ini bisa dijadikan bunga. Dan memang seperti yang saya sebutkan tadi, ada 2.600-an di Sulawesi Utara dan 19.000, hampir 20.000, dan itu daftarnya terus bertambah. Artinya kita memiliki banyak pilihan. Apa yang kami sebutkan ini hanya sebagian kecil. Dan kita bisa menggunakannya, bisa mempraktekannya di rumah kita, keluarga kita masing-masing. Baik, terima kasih Pendeta. Apakah tanaman-tanaman yang Pendeta jelaskan tadi dengan manfaatnya, kita bisa cari informasinya di website mungkin Pendeta? Apa ada di sana? Bisa. Kita bisa cari di website, dan kita juga bisa mengikuti beberapa pelatihan herbal. Jadi jurnal-jurnalnya juga banyak. Jurnal-jurnal. Jadi yang kami sebutkan tadi itu rata-rata itu sudah diteliti, dan sudah ada jurnal-jurnal yang membahas akan tanaman-tanaman tersebut. Jadi terbukti karena diakui juga di Kementerian Kesehatan. Jadi bisa kita cari di internet ya. Internet. Baik, terima kasih Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu untuk informasi ini sangat bermanfaat. Iya. Cuma mungkin ada satu yang di kepala saya, yaitu bagaimana apakah ada tanaman yang bisa dijadikan obat untuk kita punya anak-anak kecil nih,
Yang biasanya seringkali pulang memar di kaki, di tulang, Iya. tangan. Kira-kira apa tanaman yang bisa ditanam pendeta? Iya. Memang kalau masalah memar ini, salah satu yang terbaik untuk anak-anak itu adalah VCO. Itu kelapa, nggak mungkin kita taruh di taman. Tidak, Tapi bisa juga sih kalau ditata, namanya ditata bisa jadi. Kan ada kelapa-kelapa yang masih pendek, Iya. Sudah ya sudah berbuah. Oh, berbuah. itu VCO Jadi ya. VCO. Ada juga Mayana, itu Mayana bisa. bagus digunakan. Kemudian kunyit juga bisa karena itu anti radang kan. Saya lupa, sesek wanua itu kalau memar-memar bisa bagus untuk digunakan. Jadi dioles dengan VCO, dekatkan di api, kemudian sudah panas, kemudian ditaruh kalau dia memar. Baik, Seperti itu. pendeta. Baik, terima kasih informasinya pendeta dan ibu. Iya. Ini sangat bermanfaat. Dan sahabat Kapas, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesudah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita bersama dengan Pendeta Glenn Rumalak dan Ibu. Pendeta dan Ibu tadi sudah banyak menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang dijadikan obat serta fungsinya untuk penyakit apa. Iya. Nah, sekarang kita berbicara tentang taman ya. Iya. Kira-kira bagaimana mengupayakan tanaman-tanaman ini menjadi enak dipandang, pendeta? dipandang. Mungkin ada yang belum mengerti bagaimana sih caranya, seperti pendeta katakan tadi, lengkuas bisa ditata untuk menjadi lebih indah. Iya. Dan bagaimana memeliharanya, merawatnya? Silakan, pendeta. Iya. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa untuk memelihara taman obat ini kita jangan hanya jadikan sebagai program. Oh, karena di Iya. desa ada program PKK, terus dibikin tanaman-tanaman yang obat dan juga jadi taman. Sesudah Tapi program langsung Hilang lagi. iya, tanamannya sudah mati. Jadi Sudah kita mati. harus mengerti fungsinya dan juga kita harus merasakan bahwa ini satu kebutuhan di rumah tangga kita masing-masing. Dia jadi taman dan dia juga jadi obat untuk kebutuhan kita di rumah. Jadi Betul. jangan hanya program tapi harus mengerti bahwa kita membutuhkannya. Gitu. Jadi kita akan semangat untuk merawat itu tanaman dan taman obat keluarga tadi. Iya. Baik. Kemudian kita harus juga mengerti bahwa profesi pertama manusia itu adalah bertaman. Iya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman dan mereka harus mengusahakan dan merawat akan taman itu. Jadi memang terbukti bahwa taman itu adalah dekat dengan profesi manusia. Jadi kita harus punya waktu untuk memberikan perawatan kepada taman. Nah, untuk perawatannya kita harus jangan lupa untuk membersihkan. Kemudian harus ada pemupukan juga, Nah, pemupukan ini dalam arti kita tidak menggunakan pupuk kimiawi yang justru merusak akan tanah, tapi kita menggunakan yang pupuk-pupuk organik. Kita bisa menggunakan EM4, efektif mikroorganisme 4. Kemudian kita bisa menggunakan ekoenzim. Nah, itu semua dapat membantu untuk membuat jadi subur. Tanah. Jadi tanahnya disubur dan itu aman untuk dikonsumsi. Karena kita ingat ini bukan hanya fungsi taman, bukan hanya fungsi keindahan, bukan hanya fungsi enak dipandang, tapi ini juga akan digunakan sebagai obat oral Kesehatan. yang akan diminum. Jadi artinya kalau kita sudah taruh pupuk yang seharusnya tidak digunakan atau kita menggunakan pestisida untuk membersihkan hama dan lain-lain, maka dia tinggal memiliki fungsi keindahan, tapi sudah tidak aman untuk diminum. Jadi jangan sampai saudara bilang, wah saya ada minum ini, malah saya jadi pusing-pusing. Ternyata karena sudah disemprot itu dia punya, sudah disemprot dengan racun.
Jadi mungkin mereka mau menghilangkan gulma, menghilangkan rumput-rumput yang tumbuh, disemprot. Nah, itu justru akan merusak apa yang ada di tanah dan kemudian akan membuat tanaman itu tidak bagus untuk dikonsumsi. Jadi gunakanlah yang seperti yang saya sebut tadi, EM4, pupuk-pupuk organik, ekoenzim. Mungkin saudara katakan repot, ya enggak apa-apa, itu olahraga. Itu olahraga. Iya. Jadi kalaupun dia tidak dapat menyembuhkan kita, maksudnya kita tetap sehat, ya itu akan menjaga kita untuk tetap bugar. Menjaga kita tetap bugar dengan merawat akan taman tersebut. Dan harus dipotong-potong juga ya pendeta kalau Iya, udah rimbun kalau mulai. sudah rimbun, seperti beluntas itu, kelor. Saya pertama tanam kelor, saya kan belum tidak pelajari. Jadi saya tanam mungkin sudah ada 10 meter tuh dia, dia tumbuh. Yang sebenarnya ternyata pertanian kelor itu dia mesti dipotong sekitar 1 meter ya. Dia dipotong atau 2 meter lah paling tinggi harus dipotong supaya kita mau panennya gampang, ya. mau petiknya gampang dan itu bisa ditata. Jadi ya bisa dibikin kayak beringin, dia punya bentuk dan lain sebagainya. Jadi bisa dipotong, tanahnya dibersihkan, bunganya dipotong supaya indah. Dan sekali lagi, kalau Anda merasa ini repot, tidak masalah karena ini adalah bagian dari olahraga supaya Anda tidak jatuh sakit. Tapi kalaupun Anda sakit, sudah ada yang akan dan itu apotek memang hidup. resikonya bertaman ya pendeta. Iya. Harus diupayakan, harus ada usaha. Itu profesi pertama manusia. Iya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang apa nasihat Alkitab dan pena inspirasi sehubungan dengan Taman Obat Keluarga ini, pendeta dan Ibu, silakan. Iya, ada satu buku dari buku Ministry of Healing, halaman 127, dikatakan demikian. Setiap orang haruslah bahan-bahan alami dari alam yang berfungsi dalam pengobatan dan pengetahuan tentang cara pengolahannya. Jadi, nasihat dari buku ini adalah masing-masing kita harus punya pengetahuan. Berarti kita mesti pelajari bahan-bahan alami dari alam dan pelajari juga fungsinya dalam proses pengobatan. Betul. Setelah itu, kita juga mesti belajar bagaimana mengolahnya supaya jadi manfaat dalam kesehatan kita. Iya. Itu petunjuknya. Kemudian di dalam buku Testimonies for the Church volume 5 halaman 443 mengomentari tentang gaya hidup sehat, penggunaan obat-obat alami, penggunaan tumbuh-tumbuhan ini, dikatakan begini, obat-obat ini telah dianggap ketinggalan zaman. Jadi memang betul, sudah dianggap ketinggalan zaman karena untuk menggunakan diperlukan keahlian yang banyak orang tidak menghargainya. Betul. Jadi, umpamanya kita lagi sakit lambung kan, sakit lambung, waduh, mesti bikin apa ini? Oh, coba kamu bikin bikin kunyit. Jadi kalau dia mau bikin kunyit, artinya dia mesti pergi gali, dia mesti kasih bersih, kemudian tangannya sampai kuning-kuning. Kemudian dia harus tumbuk, dia harus blender, dia harus rebus. Kemudian dia mesti dinginkan, tambah sedikit madu, kemudian dia minum. Sesudah minum dia harus cuci gelas, dia harus cuci peralatan, cuci blender, cuci ulekan, cuci belanga yang digunakan, taruh lagi ke tempatnya. Jadi dia pikir, wah repot sekali. Kalau saya minum obat kimia, mungkin cuma 2001, telan, udah. Tapi ya kita tahu bersama bahwa kalau kita terbiasa mengkonsumsi obat kimia, itu pada akhirnya akan membawa efek yang merugikan kesehatan. Jadi seperti yang dikatakan di dalam kutipan ini, bahwa obat-obat ini telah dianggap ketinggalan zaman karena dia punya penggunaannya membutuhkan keahlian yang orang-orang katanya sudah tidak menghargainya. Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan, maka efek sampingnya kurang dan kita akan semakin menghargai kesehatan. Karena kalau kita lihat kesehatan itu, cuma telan ini kok gampang sekali. Kita tidak akan terlalu menghargai itu kesehatan. Tapi kalau kita melihat repot sekali merawat nih kesehatan, kita akan menghargai itu kesehatan. Kira-kira itu, saya pikir itu maksud dari kutipan tersebut. Dan membuat kita lebih menghargai juga ya ciptaan Tuhan ya. Tuhan sudah desainkan, sudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk boleh membawa manfaat. Selain obat juga pemandangan ya, keindahan. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu. Nah, sekarang kita datang kepada bagian paling akhir. Kira-kira apa kesimpulan dan juga sekaligus dengan closing statement atau pesan penutup dari pendeta dan Ibu? Silakan. Iya.
Jadi sahabat-sahabat Kapas, jika digunakan dengan benar, obat-obat ini alami relatif aman ya, sangat bermanfaat dan juga sedikit, kalaupun ada efek samping itu pun hanya sedikit. Jadi jangan ragu-ragu sahabat-sahabat Kapas untuk membuat taman obat keluarga. Ya. Iya. Amin. Jadi kita harus praktek itu, kita harus praktek di rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-18, di sana dikatakan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa ya. Sebelum manusia jatuh, Tuhan tidak kasih perintah ini. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan katakan begini, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, kata tumbuh-tumbuhan di padang itu dalam bahasa Inggrisnya herbs of the field. Jadi, nah dari sini kita mendapati herbs itu bisa diterjemahkan herbal. Atau yang kita kenal dengan di pertemuan ini adalah toga, tanaman obat keluarga. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu bahwa mereka pasti akan terjadi degradasi, akan terjadi sakit penyakit yang akan menimpa mereka. Dan itu sebabnya Tuhan langsung memberikan pada saat itu juga perintah, makan ini herbal-herbal ini. Dan untuk itulah Tuhan juga sudah menetapkan mereka untuk tinggal mengusahakan taman. Jadi kita harus menyadari bahwa ini juga adalah bagian dari perintah Tuhan. Kita harus menanam itu, merawatnya, dan mengkonsumsinya. Kita harus mengkonsumsinya. Jadi ini semua untuk, tidak lain semuanya Tuhan buat itu, memerintahkan itu, tidak lain untuk kebahagiaan bagi manusia yang sudah jatuh. Amin. Jadi untuk keindahan, stress release, kemudian untuk kesembuhan dan kesehatan. Baik. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita ya. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan manfaatnya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita praktekkan. Iya, betul. Selain informasi sudah kita dapatkan, tapi harus dipraktekkan juga. Betul. Ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Bolehkah Pendeta Glenn Rumalak memimpin kita di dalam doa sekaligus mendoakan sahabat-sahabat Kapas? Oke, silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa Allah kekal yang bertakhta di dalam kemuliaan sorga, kami berterima kasih untuk pertemuan pada saat ini. Kami boleh berbincang-bincang sehubungan dengan taman obat keluarga. Engkau yang sudah merancang ini untuk kehidupan manusia, untuk kebaikan kami, untuk kesehatan kami, untuk kebahagiaan kami. Tuhan kiranya memberkati sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikannya, sehingga kami dapat mengaplikasikan hal ini di dalam keluarga-keluarga kami. Sehingga kami dapat memperoleh keluarga yang sehat, yang bahagia, dan yang setia kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mau berdoa untuk penyelenggara, kiranya Tuhan akan berkati hamba-Mu Pendeta Widodo dan juga tim, juga Cornelius Media, kiranya berkat kasih karunia Tuhan akan menyertai mereka semua. Terima kasih Engkau berkati sahabat-sahabat Kapas dan seluruh kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Glenn Terima Rumalak dan kasih Ibu. banyak, Pendeta. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan menggunakan Pendeta dan Ibu di mana saja berada. Dan Amin. kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sama-sama. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.